Hai guys, balik lagi di kisah horor bareng Sita. Kali ini topik kita masih sama seperti minggu lalu, yakni tentang film horor. Namun kali ini fokus kita adalah tentang film horor di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, film horor ini masih sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, bahkan termasuk saya sendiri. Mulai dari ekspedisi horor, video-video cuplikan penampakan, atau cerita-cerita horor yang disampaikan melalui podcast-podcast. Adapun film horor di Indonesia ini memiliki kisah cerita yang unik dan menarik perhatian dari penonton-penonton di Indonesia. Bahkan ada beberapa film-film Indonesia yang diadaptasi dari kisah horor atau kisah menyeramkan yang dialami oleh seseorang. Hal ini tentu lebih membuat suasana lebih mencengangkan saat menonton karena kejadian tersebut pernah terjadi di dunia nyata. So, ini dia top 5 film horor Indonesia yang diadaptasi dari kisah nyata. Apa aja sih? Are you ready to explore the others? Let's go! Yang pertama ada Terowongan Casablanca. Yap, bagi kalian yang sering nongkrong di mall kota Casablanca, pasti tidak asing lagi dengan jembatan yang berada di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan ini kan. Pada era 2000-an, beredar kisah menyeramkan tentang jembatan tersebut, baik itu penampakan kuntilanak hingga tragedi-tragedi menyeramkan yang terjadi apabila kalian melewati jembatan tersebut namun tidak mengklakson sebanyak 3 kali. Kisah ini pun diadaptasi menjadi sebuah film berjudul Terowongan Casablanca yang menceritakan seorang gadis bernama Astari yang dibunuh oleh kekasihnya karena tidak ingin menggugurkan kandungannya. Sejak saat itu, Astari pun bergentayangan sebagai kuntilanak dan mulai meneror mantan kekasihnya serta kerabat-kerabat terdekatnya. Kepada makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya, datanglah, datanglah, hai kuntilanak, datanglah. Ngomong banyak banget. Sekarang gue sendirian di sini. Kenapa klakson, Bang? Kalau kita melintasi terowongan ini, kita harus membunyikan klakson, Neng. Pak, ini kerjaan kuntilanak, Pak, kuntilanak. Kita harus waspada, Pak. Yang kedua, Rumah Kentang. Yap, siapa yang tidak asing lagi dengan film Rumah Kentang? Film yang digarap oleh sutradara Jose Purnomo ini menceritakan kejadian nyata dari misteri Rumah Kentang. Menurut sejarahnya, rumah yang berlokasi di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan ini pernah terjadi peristiwa mencengangkan di mana seorang anak itu terjatuh ke dalam sebuah kuali yang digunakan untuk merebus kentang. Sejak saat itu, beberapa warga yang tinggal di dekat rumah kentang itu menceritakan bahwa mereka mencium aroma kentang rebus yang berasal dari rumah tersebut. Selain aroma kentang yang menyebar, juga kerap terdengar suara anak kecil bermain dan tertawa di dalam rumah tersebut. Pada versi filmnya, itu menceritakan tentang 2 orang anak yatim piatu yang tinggal dalam rumah tersebut dan kerap mengalami gangguan-gangguan dari arwah yang pernah menempati rumah itu. Itu cuma rumor. Kamu nggak perlu takut. Di sini sering tercium aroma kentang dan katanya ada makhluk halus yang berkeliaran. Lagi rebus kentang. Dek, Yang ketiga, KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari ini merupakan adaptasi dari kisah horor yang diceritakan melalui akun Twitter atau X di sebuah thread yang ditulis oleh @simpleM8137853 alias Simpleman. Yap, kisah ini menjadi populer karena memiliki alur cerita yang menegangkan dan menyeramkan. Bahkan The Simple Man ini mengklaim bahwa cerita KKN Desa Penari tersebut pernah terjadi di dunia nyata. Nah, di film KKN di Desa Penari ini benar-benar mengguide seluruh cerita yang ada pada thread Simple Man tersebut. Kisahnya berfokus kepada Nur, ya, seorang mahasiswi sebuah universitas yang tengah melakukan kegiatan KKN bersama teman-temannya di sebuah desa. Namun ternyata desa tersebut menyimpan banyak misteri yang membawa petaka bagi teman-temannya Nur. KKN di Desa Penari ini pun sukses menjadi film horor terlaris sepanjang masa di Indonesia. Bahkan jumlah penontonnya mencapai 10 juta
penonton. Kesuksesan dari film KKN di Desa Penari ini pun dikonfirmasi akan menjadi sequel oleh MD Pictures. Nah, kalian pasti tahu bahwa sejak penayangan film itu di bioskop, banyak sekali netizen-netizen yang berspekulasi dan menebak-nebak di mana sebenarnya desa asli tempat terjadinya KKN di Desa Penari itu. Dan apa yang terjadi pada Nur beserta teman-temannya masih tersisa setelah kejadian tersebut menimpa mereka. Namun, hal tersebut masih menjadi misteri dan tidak ada yang tahu pasti di mana sebenarnya desa yang menjadi tempat alur cerita dari film KKN di Desa Penari itu. Tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Sejak datang ke desa ini, dia marah karena apa yang kamu bawa ke dalam desa ini. Yang keempat adalah film Danur. Yap, film yang diperankan oleh Prilly Latukonsina. Film ini digarap oleh Awi Suryadi yang diadaptasi dari sebuah buku karya Risa Saraswati. Buku tersebut berjudul Gerbang Dialog Danur. Kisah yang pada bukunya itu merupakan pengalaman pribadi dari Risa Saraswati yang merupakan seorang indigo dan memiliki kemampuan untuk melihat serta berkomunikasi dengan makhluk halus. Nah, melalui filmnya, Risa ini mengajak penonton untuk melihat bagaimana Risa berkomunikasi dengan teman-teman makhluk halusnya dari sejak ia kecil hingga ia beranjak dewasa. Nah, film Danur ini berkembang menjadi franchise horor yang kini sudah terdiri atas beberapa film dan juga diangkat dari kisahnya Risa. Kalau kalian pernah dengar lagu Abdi Teh Ayeuna, nah itu adalah lagu dari film Danur. Abdi Teh Ayeuna Gana sareng lucuna. Yang terakhir adalah Kisah Tanah Jawa, Pocong Gundul. Pada tahun 2023, tahun kemarin, kita kedatangan sebuah film yang diadaptasi dari sebuah kisah nyata yakni Kisah Tanah Jawa, Pocong Gundul 2023. Kisah ini merupakan pengalaman nyata yang dialami oleh seseorang bernama Hari Kurniawan alias Om Hao, seorang konten kreator di kanal YouTube Kisah Tanah Jawa yang memang memiliki kemampuan untuk melihat dan berbicara dengan makhluk halus. Dalam versi filmnya, sosok Om Hao ini diperankan oleh Deva Mahendra. Kisahnya menceritakan tentang Om Hao yang menggunakan kemampuan retrokognisnya untuk kembali ke masa lalu untuk mencari seorang murid yang hilang. Namun nyatanya, murid tersebut menjadi korban dari sosok Pocong Gundul. Namun setelah berhasil menyelamatkan murid itu, Om Hao malah mendapatkan teror dari sosok Pocong Gundul tersebut. pian onong murid sang ilang. Koyo aku. Sari! Koyo tengkorak. Siapa yang tidak tahu kisah tragis yang dialami oleh Vina, gadis berusia 16 tahun asal Cirebon, yang dibunuh bersama kekasihnya oleh sekelompok orang yang diduga adalah teman dari pacarnya Vina bernama Eki. Vina dan kekasihnya, yakni Eki, ditemukan dalam kondisi tubuh yang hancur, namun beberapa orang sebelumnya menduga bahwa mereka ini mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun 6 hari setelah kematian Vina, teman Vina menginginkan agar keluarga Vina itu datang ke rumahnya. Dan di sanalah puncaknya, di mana teman dari Vina ini dirasuki oleh arwah Vina dan menceritakan seluruh kronologi yang sebenarnya terjadi dan masih menjadi misteri akan kematian Vina dan Eki. Dia mengungkap bahwa Vina dan Eki ini mendapatkan serangan dari geng motor yang berpapasan sama mereka itu di tengah jalan. Eki pun mendapatkan serangan secara brutal oleh geng motor tersebut. Bahkan Vina ini sempat diperkosa sebelum akhirnya dibunuh dengan sadis oleh geng motor itu. Dan terungkap bahwa salah satu anggota dari geng motor itu bernama Egi ternyata memiliki perasaan terpendam terhadap Vina. Namun karena Egi ini memiliki rasa dendam, akhirnya ia berniat untuk menghabisi Vina dan juga Eki. Yang belum aku cerita ke apa soal Vina. Ada luka-luka yang gak wajar, Pak. Tangannya Vina itu katanya tulangnya keluar.
Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Aku mau orang itu dipenjara. Nah, itu dia beberapa film horor Indonesia yang diadaptasi dari kisah nyata. Menurut kalian, yang mana yang paling seram? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye!